Halo guys, selamat datang lagi di channel ini. Bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa untuk dibantu share dan di subscribe ya. Di video kali ini, kami akan membahas spoiler dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 207. Setelah dua chapter sebelumnya membahas side story mengenai masa lalu Hanma dan juga Sanzu, kini Ken Wakui sudah resmi mengumumkan bahwa chapter 207 adalah chapter awal pembuka, arc Bonten, yang juga merupakan final arc dari manga Tokyo Revengers ini. Dalam final arc ini, semuanya akan diungkap mengenai hal yang membuat Maiki selalu berakhir buruk di masa depan, dan juga mengenai time leaper kedua dari manga Tokyo Revengers ini. Misi Takemichi kali ini adalah untuk menyelamatkan Maiki. Chapter ini dibuka dengan Takemichi yang terburu-buru pergi ke sekolah. Dalam perjalanan, dirinya bingung, apa arti dari semua ini? Bukannya kembali ke 12 tahun yang lalu, Takemichi malah kembali ke 10 tahun yang lalu, saat dirinya sudah di masa SMA. Sesampainya di sekolah, Takemichi disambut teman-teman geng Mizohike Squad-nya. Ada Yamagishi, Takuya, dan Makoto yang penampilannya tidak berubah sama sekali. Lalu ada Akun juga, yang kini mengganti model rambutnya dan terlihat lebih keren. Saat sedang berada di loker, tiba-tiba seseorang merangkul dan mengagetkannya dari belakang. Dia berkata, "Yo Takemichi, apakah kau sudah belajar untuk ujian nanti?" Dalam hati Takemichi bingung siapa orang ini. Di masa lalu sebelumnya Takemichi tidak mengingat ada temannya yang seperti ini. Namun Takemichi baru sadar ketika Yamagishi memanggil nama orang itu, yang ternyata adalah Hakai. Hakai sangat berbeda sekali dari Hakai 2 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun, Hakai memanjangkan rambutnya, hingga kini membuatnya malah lebih terlihat mirip Baji. Wow, apakah ini sebuah penghormatan kepada karakter Baji, dan untuk tetap mengingatkan para pembacanya kalau Baji akan selalu menjadi kenangan penting dalam Tokyo Revengers. Takemichi hanya bisa diam saja, sambil berpikir dalam hati, kalau dalam 2 tahun ini mereka semua sudah sedikit berkembang dari sebelumnya. Melihat Takemichi hanya bengong saja, Hakai pun lalu mengajaknya untuk segera pergi. Selanjutnya, Takemichi berlari di lorong sekolah dan bergegas menuju ke kelasnya untuk memastikan hal lainnya. Ketika dia membuka pintu kelas dengan sangat keras, terlihat salah satu sahabat dan orang yang paling loyal terhadap Takemichi, yaitu Chifuyu. Melihat kedatangan Takemichi, Chifuyu pun menyapanya. "Yo Takemichi, kau berisik sekali, ada apa?" Lagi-lagi Takemichi menangis melihat sahabatnya di masa lalu ini. Hampir setiap waktu dan setiap kembali ke masa lalu maupun masa depan, Takemichi selalu menangis saat bertemu dengan Chifuyu dan menceritakan semua hal kepada Chifuyu. Tidak banyak yang berubah dari penampilan Chifuyu kali ini. Sambil menangis, Takemichi berkata, "Chifuyu, aku berjabat tangan dengan Maiki." Mendengar hal ini, Chifuyu pun kaget. "Apa jangan-jangan kau ini Takemichi dari masa depan?" Takemichi kemudian menjawab, "Ya, dan disinilah aku sekarang." Chifuyu kemudian kembali bertanya, "Tapi kenapa Takemichi? Bukannya semuanya sudah berhasil dirubah dan semua sudah berakhir dengan bahagia di masa depan?" Takemichi merespon, "Aku sendiri juga tidak tahu. Yang jelas, aku berkata di masa depan bahwa aku akan menyelamatkan Maiki, dan Maiki juga meminta untuk diselamatkan." Scene berpindah. Kali ini pertama kalinya kita ditunjukkan penampilan dari geng baru yang dibuat Maiki di masa SMA ini. Geng tersebut namanya bukanlah Bonten, melainkan Kanto Manji Geng. Karakter pertama yang terlihat adalah Kokonoi. Tanpa terluka, Kokonoi terlihat sudah mengalahkan pasukan dari kelompok lain. Kokonoi lalu berkata, "Jika Tokyo tidak membutuhkan geng lain lagi di sini, jangan pernah lupakan itu." Halaman selanjutnya terlihat Sanzu yang sedang duduk-duduk bersantai setelah mengalahkan lawannya juga. Dengan santai Sanju berkata, "Pemandangan yang luar biasa. Lihatlah bos kita. Maiki yang tidak terkalahkan sedang beraksi. Dia benar-benar mengalahkan semua musuh itu sendirian." Di sini terlihat Maiki berdiri sendiri di antara musuh-musuhnya yang sudah terjatuh dan dikalahkan. Kami sempat menghitung, dalam satu panel ini terdapat kurang lebih 121 musuh yang terkapar. Tidak termasuk musuh-musuh yang tidak terlihat dalam panel ini. Jadi kali ini sudah dikonfirmasi ya, jika Draken terlihat pernah mengalahkan pasukan Black Dragons yang memiliki pelatihan dan kemampuan dasar militer. Maiki kini terlihat seorang diri bisa mengalahkan hampir seluruh pasukan lawan dalam satu panel ini yang berjumlah kurang lebih 121 orang
tanpa cedera ataupun lecet sedikit pun. Hal selanjutnya sangat mencengangkan dan benar-benar menjadi peluang untuk terjadinya plot twist di kemudian hari. Maiki terlihat melihat tangannya sendiri dan berkata, "Jadi kau sudah datang, Takemichi?" Wow, ini adalah panel yang sangat menarik sekali. Lagi-lagi kita diberikan informasi yang sangat menarik. Kenapa? Karena di sini terlihat Maiki menyadari bahwa Takemichi sudah kembali ke masa ini. Sama dengan Naoto yang menyadari kedatangan Takemichi jika timeline terreset di masa depan. Perbedaannya adalah Maiki tersadar saat masa depan terreset dan Takemichi kembali dari masa depan ke masa lalu. Sedangkan Naoto sadar saat masa lalu terreset dan kembali dari masa lalu ke masa depan. Dalam seluruh chapter Tokyo Revengers, Naoto kecil tidak pernah terlihat kalau dirinya menyadari kedatangan Takemichi dari masa depan. Naoto kecil juga sepertinya tidak tahu apa-apa. Kenapa begitu? Naoto sudah pernah mengkonfirmasi sendiri di masa depan saat Takemichi menyarankan jalan pintas, yaitu memberitahu Hina dan yang lainnya mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Naoto menolak itu dan berkata kalau dirinya dulu hanya mau mendengarkan Takemichi karena dirinya yang dulu sangat suka dengan hal-hal yang berbau mistis, fantasi, ataupun magic. Kemungkinan besar dan hampir dipastikan bahwa Naoto kecil tidak pernah muncul dalam panel dan tahu hal sepenting ini mengenai kedatangan Takemichi ke masa lalu. Ini adalah plot story yang disiapkan oleh Ken Wakui. Kami jadi teringat anime Code Geass yang memiliki plot hampir sama antara Lelouch dan Suzaku. Keduanya seperti yin dan yang. Maiki dan Takemichi juga terlihat seperti itu. Jika benar Maiki adalah time leaper sesungguhnya, maka ini adalah plot twist yang sangat epik sekali. Untuk membahas ini lebih detail, tentu kami membutuhkan bukti-bukti yang mendukung teori baru ini dan kemungkinan plot twist dalam ceritanya. Halaman terakhir menunjukkan seluruh formasi dari geng baru ini, yaitu Kanto Manji Gang, yang berisikan Sanzu, Kokonoe, Kakucho, Ran, lalu ada sosok misterius di tengah yang mirip Shion Madarame. Namun tatonya sedikit berbeda dengan Shion. Karena tidak ada name tag-nya, kami kurang yakin siapakah orang ini. Kemudian selanjutnya ada Rindo, Mochi, Takeomi, dan satu orang misterius lagi yang menggunakan jubah hitam dan menghadap ke belakang. Menurut kami, orang misterius ini adalah Hanma. Bisa dilihat dari postur berdirinya yang sangat khas sekali dengan Hanma. Dan dengan ini, Tokyo Revengers Final Arc pun resmi dimulai. Nah, itu dia spoiler dari chapter terbaru 207 dari manga Tokyo Revengers ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jika kalian mau dengar dan mau tahu pendapat kami mengenai Maiki yang merupakan time leaper kedua, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya. Karena video selanjutnya kami akan mengupas tuntas mengenai itu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.